Baik, kita masuk pada segmen terakhir untuk latihan dan juga permasalahan dari teori permainan. Pada segmen kali ini kita akan bahas lebih dalam untuk bentuk kasus yang terakhir, yaitu saat kita memiliki strategi campuran atau mix strategi. Nah, apa yang dimaksud dengan strategi campuran? Nah, pada siang sebelumnya kita sudah melihat bahwa di kriteria strategi murni maksimin dan minimax, kalian akan mendapatkan satu strategi untuk pemain satu yaitu strategi 2 dan pemain 2 itu strategi 3, yang mana keduanya itu mengarah pada satu outcome dari permainan yang sama, yaitu outcome-nya adalah permainan 4. Berarti dua-duanya memiliki ekspektasi bahwa pemain 2 akan mendapatkan ekspektasi kerugiannya sebesar 4 dan pemain 1 mendapatkan ekspektasi keuntungannya sebesar 4. Nah, namun pada strategi campuran di sini setiap perusahaan atau setiap pemain dia tidak akan memiliki ekspektasi yang sama, yaitu ekspektasi itu nilai 4 ini. Nah, nilai 4 ini disebut juga saddle point. Oke, saddle point. Jadi saddle point ini adalah ekspektasi outcome dari permainan, di mana saat saddle point-nya sama atau saat pemain 2 dan pemain 1 dia memiliki strategi untuk melakukan sesuatu, melakukan permainan dan strateginya juga mendapatkan saddle point yang sama, maka strategi yang dilakukan adalah strategi murni. Jadi selama permainan, pemain 1 akan terus melakukan strategi 2 dan pemain 2 akan terus melakukan strategi 3 sampai table payoff-nya berganti. Nah, di sini pada kasus strategi campuran, setiap perusahaan tidak akan memiliki satu strategi yang akan terus dipakai, tetapi strateginya akan berbentuk probabilitas. Nah, mengapa hal demikian terjadi? Nah, analisis pertama saat kalian akan menggunakan strategi campuran adalah, jadi langkah pertama, di sini kalian harus melakukan proses analisis dulu bagaimana kriteria maksimin dan minimaxnya. Jadi kalian lihat maksimin dan minimax. Untuk apa? Untuk kalian memastikan bahwa bagaimana posisi saddle point-nya. Apakah saddle point-nya sama atau berbeda? Nah, di sini kita memiliki dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B, yang menjadi pemain dalam game ini, dan di sini setiap perusahaan A dan perusahaan B memiliki 3 alternatif strategi. Strategi 1, 2, dan 3 melambangkan strategi pemasaran. Begitu pula perusahaan B, strategi 1, 2, dan 3, dan untuk masing-masing strategi akan mendapatkan output yang berbeda-beda. Di sini kita menggunakan point of view dari perusahaan A. Sehingga di sini kalian sudah bisa memahami bahwa nilai 2 di sini berarti keuntungan untuk perusahaan A sebanyak 2 dan kerugian untuk perusahaan B sebesar 2 saat perusahaan A dan perusahaan B menggunakan masing-masing strategi 1. Oke, sehingga di sini kita punya POV perusahaan A. Mari kita lihat dulu kriteria maksimin dan minimaxnya untuk menentukan saddle point apakah untuk permainan ini bisa dipecahkan dengan strategi yang pure. Di sini kalian cari nilai maksimum seperti yang pada segmen sebelumnya. Di sini kalian mencari nilai minimum bukan maksimum ya. Kalian cari nilai minimumnya karena di sini kalian melihat strategi perusahaan A dan bagaimana respon perusahaan B yang mana pasti meminimasi kerugiannya. Nah, di sini maka kalian akan mendapatkan nilai 2, min 1, dan 1. Dan pada sudut yang satu lagi, di sini kalian mencari nilai maksimumnya berapa untuk kalian pastikan saat perusahaan B melakukan satu strategi, respon perusahaan A pasti memaksimumkan dari si output permainan, yaitu di sini kalian mendapatkan nilai 6, di sini ada 5, dan di sini 9. Nah, dengan demikian di sini bisa kalian lihat bahwa perusahaan atau masing-masing perusahaan di sini akan menentukan strateginya yang dapat mengoptimasi output dari permainan untuk masing-masing perusahaan. Jadi perusahaan A di sini dia pasti akan melakukan proses maksimasi keuntungan
Maka dari 2, min 1 dan 1, perusahaan A pasti akan memilih 2 yang memaksimasi keuntungan, dan perusahaan B di sini yang akan meminimasi kerugian, jadi kriteria maksiminnya di sini ada 5. Oke, sekali lagi kalian bisa lihat di sini kita masuk ke permasalahannya, yaitu nilai saddle point-nya untuk perusahaan A, dia berekspektasi mendapatkan keuntungan sebesar 2, dan perusahaan B mendapatkan ekspektasi minimal kerugiannya adalah 5, paling minimum di sini. Nah, di sini nilai saddle point-nya tidak tercapai karena untuk yang perusahaan A, dia memiliki ekspektasi mendapatkan keuntungan di sini, di yang 2, dan B mendapatkan minimal kerugiannya di 5, sehingga tidak tercapai satu saddle point, satu titik di mana ekspektasinya sama, tidak seperti yang ini. Kita memiliki saddle point yang 4, di sini kita memiliki saddle point yang berbeda. Nah, tentunya di sini kita harus mencari bahwa saddle point-nya untuk perusahaan A dan perusahaan B harus kita samakan agar apa? Agar nanti keduanya akan memiliki satu strategi yang memaksimasi untuk masing-masing output-nya gitu. Perusahaan A dia akan mendapatkan keuntungan maksimum dan perusahaan B akan mendapatkan kerugian yang minimum. Sehingga di sini kita harus mencari saddle point-nya dengan strategi campuran. Nah, strategi campuran tadi pada dasarnya perusahaan A tidak akan selamanya. Ketika di sini kan berarti perusahaan A akan menggunakan strategi 1 dan perusahaan B menggunakan strategi 2. Nah, di sini tidak akan selamanya perusahaan A akan menggunakan strategi 1, demikian pula perusahaan B. Jadi akan ada kemungkinan perusahaan B tidak menggunakan strategi 2. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama kita sudah mengetahui bahwa di sini perusahaan A itu dia melakukan atau dia yang maksimumnya itu ada di S1 atau di strategi 1, dan perusahaan B itu sebelum kita mencari saddle point yang sama, dia di S2. Maka kita bisa mengeliminasi semua semua kemungkinan atau semua eh, strategi yang dia tidak masuk dalam perhitungan kita. Di sini strategi yang tidak masuk dalam perhitungan adalah strategi 2 untuk perusahaan 1 karena strategi 2 tidak akan dipilih. Kita coret strategi 2-nya. Kemudian untuk perusahaan 2 adalah yang tidak akan dipilih. Tentunya di sini ada strategi 3. Sekali lagi, di sini kalian akan melihat untuk masing-masing strategi yang mana strategi yang tidak akan dipilih. Nah, pemilihan atau strategi yang tidak akan dipilih ini berdasarkan nilai strategi yang menghasilkan keuntungan paling rendah atau kerugian paling besar untuk masing-masing pemain. Tadi kita untuk pemain 1 kita mengeliminasi strategi 2 karena menghasilkan keuntungan paling rendah yaitu min 2. Jadi kalian tidak menggunakan strategi 2. Dan kemudian untuk perusahaan B strategi yang paling merugikan adalah strategi 3 karena kerugiannya 9. Kalian hapus strategi 3. Sehingga kita memiliki yang kedua berarti di sini adalah kalian eliminasi strategi yang merugikan. Hingga tersisa 2 kali 2. Oke. Nah, kemudian di sini setelah kalian melakukan proses eliminasi, kalian buat table payoff baru. Buat table payoff baru. Nah, dengan demikian di sini kalian memiliki table payoff yang baru. Di sini perusahaan A dengan strategi 1 dan 2. Perusahaan B, 1 dan 3 karena sudah disolek. Kemudian perusahaan B di sini PB memiliki strategi yaitu strategi 1 dan strategi 2. Oke, kalian masukkan kembali table payoff-nya. Di sini 1 adalah 2, 1 2 adalah 5,
outputnya, kemudian 31 adalah 6, dan 32 adalah 1. Oke, sampai sini kita memiliki sekarang satu table payoff yang baru untuk perusahaan B dan perusahaan A ya. Baik. Nah, di sini sekarang kita akan memulai untuk mencari nilai saddle point yang baru untuk masing-masing perusahaan. Nah, sekarang caranya adalah kalian harus melihat bahwa perusahaan A tadi dari yang sudah kita diskusikan, dia bisa saja milih satu dan bisa saja milih tiga. Jadi dia tidak akan memilih satu strategi khusus ya. Jadi di sini biar berbeda, saya coba kasih tanda S. Di sini S1, S3, di sini S1, S2. Nah, sehingga kalian akan melihat yang pertama adalah caranya kalian buat probabilitas dulu untuk masing-masing strategi yang akan digunakan. Nah, di sini berarti strategi satu untuk perusahaan A, dia akan digunakan dengan probabilitas tertentu. Misalnya probabilitasnya adalah sebesar P. Sekali lagi, perusahaan A mungkin akan menggunakan strateginya sebesar P. Kemudian strategi 3 di sini akan digunakan dengan satu probabilitas tertentu, berarti komplement dari P ini, berarti 1 min P. Oke, 1 min P. Nah, sama yang B juga kita buat kemungkinannya bahwa probabilitas S1 untuk perusahaan B adalah sebesar Q. Maka S2-nya adalah sebesar 1 min Q. Oke, kita buat di sini. Satu min Q. Nah, ini probabilitas kalian akan menggunakan masing-masing si keputusannya atau si strateginya. Maka untuk sekarang saat kalian sebagai perusahaan A, di sini 4, kalian sebagai perusahaan A, nah kalian bisa menggunakan strategi 1 atau strategi 2. Jadi PA dia akan bisa menggunakan strategi 1 atau strategi 3, sorry bukan 2. Nah, yang mana di sini akan direspon oleh B. Nah, dua strategi ini akan direspon kan oleh B. Nah, respon B-nya misal sekarang respon perusahaan B adalah dia S1. Sekali lagi, perusahaan A bisa memiliki probabilitas sebesar P dan 1 min P direspon oleh perusahaan B dengan S1. Nah, di sini maka kita akan memiliki satu persamaan matematis untuk output-nya. Berarti di sini output-nya adalah di sini berarti 2 output dari S1 S1. Jadi perusahaan A S1, perusahaan B S1 berarti 2 dikali dengan kemungkinan perusahaan A menggunakan S1 adalah sebesar P. Nah, atau ditambah perusahaan B tadi responnya juga S1, berarti di sini output-nya 6, dikali dengan probabilitas perusahaan A menggunakan S3 atau strategi ketiga, berarti 1 min P. Nah, dengan demikian di sini kita memiliki persamaan 2P ditambah di sini 6 min 6P. Ini sama dengan di sini min 4P ditambah 6. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di sini ketika respon B-nya, kan tadi respon perusahaan B-nya S1, berarti kita memiliki persamaan kedua, respon perusahaan B adalah S2, berarti kita memiliki persamaan output-nya adalah, di sini berarti 5, untuk dia, sorry bukan S2, ya betul S2 ini yang salah, S3 harusnya. Nah, oke, S2 berarti di sini output-nya adalah 5 dikali P, ditambah 1 dikali 1 min P. Dengan demikian, di sini kita memiliki 5P ditambah 1 min P. Berarti kita punya di sini adalah 4P tambah 1. Oke, nah di sini maka kita akan memiliki persamaan untuk output dari respon perusahaan B. Responnya bisa S1 atau S2. Maka
kita gabungkan persamaan yang ke-1 di sini dengan persamaan yang kedua, kita akan mendapatkan berapa probabilitas perusahaan A, dia akan melakukan atau akan merespon dengan si masing-masing, entah S1 maupun S2. Berarti di sini kita memiliki persamaan 1 dan 2, berarti 4P tambah 1. Nah, di sini berarti sama dengan kita memiliki nilai min 4P tambah 6. Ya, berarti di sini 8P sama dengan 5. Sehingga kita memiliki nilai P sama dengan 5/8 atau 0,625. Nah, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa perusahaan A akan menggunakan si strategi 1 dengan probabilitas 0,625 dan strategi 3 akan digunakan dengan probabilitas 0,375. Jadi ini untuk perusahaan A. Oke, ini untuk perusahaan A. Jadi kalian yang pertama cari dulu probabilitas penggunaan strategi untuk perusahaan A dan perusahaan B. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang kelima. Tadi di langkah yang keempat, kita masuk ke langkah yang kelima. Oke, langkah yang kelima berarti kita sekarang ada di point of view-nya si B. Oke, sekali lagi kita ada di point of view-nya si B. Perusahaan B. Logikanya sama, perusahaan B ini dia akan menggunakan si strategi 1 atau strategi 2-nya di sini, dia dengan satu probabilitas tertentu, yang mana probabilitasnya ini Q, yang satu lagi adalah 1 min Q. Maka di sini untuk yang pertama, si perusahaan B menggunakan kemungkinan dua strategi ini akan direspon oleh perusahaan A. Nah, respon perusahaan A, apapun strategi perusahaan B, misal untuk yang pertama adalah responnya adalah S1. Sama seperti tadi tahap keempat. Perusahaan A, dia mungkin pakai S1 dan S3, respon B kita coba dulu dengan S1. Nah, sekarang respon A kita coba dengan si strategi 1. Nah, untuk respon A sama dengan strategi 1, berarti kita lihat lagi si tabelnya. Di sini untuk PB dia S1 atau S2, respon A adalah S1. Berarti di sini untuk Q-nya kita kalikan dengan 2 dan 5. Berarti di sini 2 kali Q, berarti maka output-nya adalah, output-nya adalah, tadi kita punya 2Q, nah, perkalian 2 dan kemungkinan penggunaannya di S1, ditambah dengan 5 dikali dengan 1 min Q. Maka kita di sini memiliki persamaan 2Q ditambah 5 min 5Q. Sehingga persamaan ketiganya di sini kita memiliki min 3Q tambah 5. Oke, di sini persamaan ketiga. Nah, ini untuk respon A-nya saat dia menggunakan strategi 1. Nah, kita menggunakan sekarang PB apabila si A-nya kita respon, PA-nya adalah responnya, atau pabrik A responnya adalah S3. Nah, di sini untuk respon S3 berarti kita memiliki output. Kita kembali lagi, ini respon S3 berarti di sini. Nah, berarti 6 dikali Q ditambah 1 dikali 1 min Q. Berarti di sini 6 dikali Q tambah 1 dikali 1 min Q. Maka di sini kita memiliki persamaan 6Q tambah 1 min Q, atau sama dengan 5Q tambah 1. Ini persamaan 4. Sama terakhir kita buat satu persamaan untuk mencari probabilitas penggunaan si strateginya. Maka di sini kita memiliki min 3Q tambah 5 sama dengan 5Q tambah 1. Oke, itu di sini kita punya. Berarti dapat kita simpulkan perusahaan B akan menggunakan strategi 1 dengan probabilitas 0,5, atau dia akan menggunakan strategi 2
dengan probabilitas 0,5. Nah, ini probabilitas atau strategi yang akan digunakan. Nah, terakhir, pertanyaan yang belum kita jawab, lalu berapa output dari permainannya gitu. Nah, ini yang keenam, yang kita cari adalah sekarang 6 output permainan. Nah, setelah kita mengetahui output permainan atau setelah kita mengetahui nilai dari masing-masing probabilitasnya, yang kita cari sekarang adalah output permainan. Nah, di sini kita sudah memiliki masing-masing nilai si probabilitasnya untuk yang S1, S2 untuk perusahaan B maupun untuk yang perusahaan yang A. Nah, di sini kita substitusikan nilainya untuk masing-masing hasil yang atau output yang kita miliki. Jadi di sini kita untuk yang PA misalnya ya, tadi perusahaan A, ya, kita memiliki tadi persamaan 1 adalah min 4P ditambah 6. Oke, sini min 4P ditambah 6. Nah, kita substitusikan tadi P untuk si A adalah nilainya sebesar 0,625. Berarti di sini min 4 dikali 0,625 ditambah 6. Nah, berarti di sini untuk PA yang pertama, kita memiliki nilai, kita kalikan 0,625 dengan min 4, kemudian kita tambahkan dengan 6. Sehingga kita di sini memiliki nilai min 4 dikali 0,625 adalah min 2,5, dan kita tambahkan dengan nilai 6. Berarti di sini kita memiliki nilai akhir atau nilai output-nya adalah 3,5. Nah, ini berarti output dari si gamenya untuk si A. Dan kita coba untuk yang B, untuk memastikan bahwa nilai saddle point-nya sama, kita cari untuk yang B, kita misalnya menggunakan persamaan 3, di sini kita memiliki output-nya adalah min 3Q ditambah 5. Berarti di sini kita min 3 dikali Q-nya tadi 0,5 ditambah 5. Di sini sama dengan kita memiliki 3,5 juga. Nah, nilai PB dan nilai PA sudah sama, berarti saddle point untuk permainan memiliki output-nya sebesar 3,5. Sehingga di sini kesimpulannya, output dari permainan adalah memberikan keuntungan bagi perusahaan A sebesar 3,5. Nah, keuntungan 3,5 ini dia, kita coba lihat lagi ke sebelumnya nih, dia sebelumnya mengekspektasinya 2,5, berarti dia akan menaikkan keuntungannya dari 2. Berarti bagi PA, keuntungan 3,5 itu adalah peningkatan atau di sini memberikan keuntungan bagi PA 3,5 yang berarti naik 1,5 dari keuntungan sebelumnya. Nah, bagi PB, di sini PB sebelumnya dia akan memberikan kerugian sebesar 5. Maka di sini bagi PB dia akan rugi sebesar 3,5, yang mana di sini 3,5 itu merupakan penurunan kerugian sebesar 1,5 dari ekspektasi sebelumnya. Karena sebelumnya si PB itu ruginya tuh adalah sebesar 5. Di sini ruginya sebesar 5, di sini untungnya adalah sebesar 2. Nah, sehingga di sini kita memiliki satu strategi baik A maupun B yang dia strateginya mix, strategi si A-nya dia bisa S1 dan bisa S3 dengan probabilitas tadi, probabilitasnya adalah 0,625 dan 0,375.
dan B juga punya probabilitas mengganti dari 1 ke 2 dengan masing-masing probabilitas ini, dan steady state di akhir, PA dan PB akan menentukan atau akan mendapatkan satu saddle point atau satu output dari permainan sebesar 3,5. Baik, sekian untuk segmen terakhir ini.